Banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diduga dipicu penebangan hutan yang masif pasca ditemukannya gelondongan kayu yang terbawa banjir. Apa yang harus dievaluasi dari peristiwa ini? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Ivan Sembiring, dan juga Mulyadi, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Dapil Sumatera Barat. Saya akan ke Pak Mulyadi terlebih dahulu. Pak Mulyadi, apakah sudah ada evaluasi untuk memastikan berasal dari mana kayu-kayu gelondongan ini? Apakah betul seperti yang disebutkan bahwa ini berasal dari kayu-kayu tua yang lapuk dan terbawa air bah ataupun air seperti itu? Atau memang ini adalah bagian dari pembalakan hutan? Kalau terima kasih. Kalau menyangkut masalah kayu-kayu yang saat ini yang terbawa oleh banjir atau longsoran dari hutan, tentu kalau kita lihat secara fisik ini memang sebagian besar ini mungkin eh, terjadinya pembalakan liar di hutan-hutan. Dan bagi kita semua mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, pembalakan hutan ini kan masih berlangsung cukup masif. Begitu juga illegal mining, illegal logging ini sudah tidak rahasia lagi bagi kita semua. Namun demikian, saya melihat adanya keterbatasan kemampuan penegak hukum atau pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan tersendiri. Karena seperti illegal mining yang juga menimbulkan persoalan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana, itu sering dilakukan pada malam hari sampai subuh-subuh Mhm. dan sulit sekali dikontrol atau diawasi oleh aparat hukum. Atau memang ada pihak-pihak tertentu yang membacking atau membackup eh, pelanggaran-pelanggaran yang jelas-jelas itu sudah melanggar hukum. Nah, ini yang harus menjadi kajian kita bersama eh, terhadap praktek-praktek yang selama ini sudah kita ketahui secara Tapi begini umum. Pak Mulyadi, apakah ini memang pengawasannya yang lemah atau seperti yang Anda sebut tadi bahwa ada dugaan backing di belakang, backingnya yang terlalu kuat? Ya, saya sebetulnya saya menyampaikan waktu saya kan sudah pernah di Komisi 3, Komisi 1, Komisi 12. Saya menyampaikan bahwa ini semua adalah motif-motif yang dilakukan ini semuanya tentu aspeknya ada aspek bisnis ya, Oke. aspek keuntungan tertentu yang Mhm. tentu juga bisa menggoda, mohon maaf, menggoda aparat hukum untuk tutup mata. Maka dari itu fungsi pengawasan itu memang harus betul-betul ada kemauan politik yang betul-betul keras ya. Kalau presiden, saya mendengar sendiri pidato presiden sudah menyampaikan, Pak Ya. Prabowo, beliau meminta seluruh hal-hal yang bersifat ilegal, apalagi yang membahayakan nyawa manusia, terjadinya bencana seperti saat ini, Hmm. Pak Prabowo sudah sampaikan siapapun yang membackingi di belakangnya, saya tidak peduli, akan saya sikat, akan kita Oke. basmi. Nah, itu adalah kemauan politik Pak Prabowo sebagai presiden. Oke. Nah, sekarang Baik. di bawahnya tentu harus menerjemahkan sama kuatnya seperti yang disampaikan oleh presiden tersebut. Oke, saya bergeser ke Mas Boy dari Walhi. Bagaimana catatan Walhi melihatnya? Apakah memang bencana yang terjadi di Pulau Sumatera ini yang bisa dikatakan begitu besar, ini merupakan bencana ekologis yang memang dipicu oleh tindakan manusia? Oke, nah kalau kita melihat dari ini ya, dari riwayat eh, deforestasi atau hilangnya tutupan hutan di tiga provinsi ini, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, kita lihat tingkat deforestasinya masih tinggi, gitu ya. Masih di atas puluhan ribu, 30 sampai 80 ribu dalam 5 tahun belakangan untuk tiap tahunnya. Nah, yang kedua kita lihat dari foto-foto atau video yang beredar, gitu ya, itu kita bisa lihat bahwa ukuran kayunya nggak semua kecil gitu ya. Ya, Kalau ya. dia kecil bisa jadi itu jadi hutan tanaman. Lalu tapi kalau ukurannya besar, nah itu bisa jadi kan dari proses proses penebangan liar gitu. Mhm. Nah yang ketiga saya sih harus menyampaikan gitu ya.
ini nggak boleh juga sekedar disalahkan sebagai ulah manusia gitu ya. Tapi ini ulah kapital kalau kita bilang. Nah, kenapa dia? Karena kan kita bisa lihat ya, andai pun masyarakat melakukan aktivitas ilegal, tapi penampung kayunya, tapi siapa penerima manfaat paling besar dalam proses-proses aktivitas ilegal ini, kita tahu siapa jawabannya. Tentu si pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang menampung dari kayu-kayu di hutan alam ini. Nah, yang keempat gitu, saya ngeresponnya seperti ini. Saya merespon seperti ini. Kalau memang ada hambatan gitu ya, hambatan misalnya aktivitasnya dilakukan malam atau bagaimana, saya mengingatkan bahwa proses penegakan hukum lingkungan itu nggak boleh ansih dilakukan dengan cara yang konvensional. Dia bisa menggunakan cara-cara modern dengan scientific evidence, dengan penggunaan remote sensing. Bagaimana di banyak negara misalnya melihat bahwa ketika ada tutupan hutan alam gitu ya, tutupan hutan yang terbuka dalam kuantitas yang cukup besar gitu ya, ada sistem yang mengingatkan dan proses penegakan hukumnya bagaimana. Ya. Karena dalam proses pembukaan hutan itu bukan butuh waktu yang cepat gitu ya. Oke, Mengeluarkannya Mas Boy, maaf saya dan potong. Kalau memang bencananya terjadi begitu masif, bahkan di beberapa provinsi ini, dugaan Anda, jika memang Anda sebut ini adalah ulah kapital, ini dampak sejak berapa tahun belakangan sebenarnya? Nah, kalau kita bisa lihat kan ini dampak dari proses investasi yang begitu mengenjot, terus naik dari tahun 1970-an sampai sekarang gitu ya. Kita bisa lihat ketika 70-an ekstraksinya mengkonversi hutan alam secara besar, lalu di 90-an dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit dan hutan tanaman untuk kepentingan pulp and paper. Kita bisa lihat sampai sekarang juga masih dipergunakan untuk kayu pertukangan dan lainnya, atau untuk ekspansi perkebunan kayu atau aktivitas sawit gitu. Nah, kita bisa lihat siapa penguasa sesungguhnya. Lalu dalam konteks melihat siapa yang bisa bertanggung jawab, kita punya citra satelit kok, kita bisa lihat gitu ya. Siapa pemilik izinnya, siapa yang paling dekat dari lokasi yang Jadi menurut yang Walhi bisa. bisa ditelusuri siapa sebenarnya pemain besarnya, siapa Oh sebenarnya tentu, yang memicu adanya bencana ini, kalau bisa dilihat oh dari tentu, ulah kapitalnya. tentu bisa gitu ya. Tentu kita bisa ngelihat siapa penerima untung paling besarnya. Andai pun gitu ya, sudah ada alih fungsi, misalnya di kawasan hutan, kita bisa lihat kan, oh nggak ada tutupan hutannya lagi, tapi dalam 5 tahun lalu, dia masih hutan alam, kita bisa lihat siapa pemilik lahan yang saat ini gitu ya. Nah yang kedua, saya setuju yang disampaikan Menteri tadi, memang ini yang harus dibutuhkan gitu ya, bahwa kebijakan kita, peraturan perundang-undangan kita harus sensitif Oke, secara kebencanaan. Nah yang ya. kedua harus lakukan review perizinan tuh. Oke, saya ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, Anda sepakat ketika ada pihak yang menyebut bahwa apa yang terjadi di Pulau Sumatera ini merupakan bencana alam, merupakan curah hujan yang ekstrim. Oh iya, curah hujan yang ekstrim kan salah satu dari penyebab Ya. bencana ini. Hmm. Saya juga melihat di sini ada kerusakan lingkungan yang sudah cukup masif ya. Kan sebetulnya dari satelit kan bisa kita lihat seberapa parah kerusakan yang terjadi di hutan kita atau di daerah-daerah yang menimbulkan terjadinya bencana. Oke, Dan itu tentu tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Tentu itu ini adalah akumulasi dari kejadian yang sudah cukup lama. Mhm. Maka dari itu tentu kita harus mereview baik dari aspek regulasi maupun fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan saat ini. Berarti apa? Regulasi yang ada dan pola pengawasan yang dimiliki pada saat ini belum cukup memadai untuk menghentikan peristiwa-peristiwa pelanggaran yang membahayakan nyawa manusia. Dapat saya bayangkan di daerah saya sekarang, di dapil saya di ya. Sumatera Barat 2, Agam, saat ini sudah 200 jiwa meninggal di satu kabupaten ini, di Hmm. satu kecamatan, dan diperkirakan masih ada sekitar ratusan lagi yang sedang dicari. Hmm. Jadi ini memang sangat membahayakan dan luar biasa. Maka dari itu saya selalu mendefinisikan kalau orang yang melakukan kerusakan lingkungan itu, menurut hemat saya, orang yang tidak memiliki nasionalisme. Nasionalisme bukan hanya sekedar kita bangga terhadap lagu kebangsaan kita, bukan kita hanya bangga dan cinta kepada simbol negara kita, Ya. tapi juga kita harus betul-betul memahami dan menghayati bahwa kelangsungan lingkungan hidup ini kalau kita rusak, kita hancurkan, ini Oke. sangat membahayakan nyawa manusia. Hmm.
Oke, Mas Boy, jika memang ini merupakan dampak bencana lingkungan yang begitu masif, tidak hanya dari dipicu oleh alam, tapi juga dipicu oleh tindakan manusia. Lalu langkah konkret apa yang harus dilakukan setiap elemen untuk memastikan bahwa peristiwa ini tidak lagi terjadi? Nah, yang pertama tentu ini ya, yang paling cepat itu bisa dilakukan seperti yang disampaikan Raja Juli tadi gitu ya, Menteri Kehutanan, bahwa ada yang salah dalam tata kelola kehutanan kita. Lalu kebijakannya apa? Kebijakannya review dan evaluasi perizinannya berdasarkan daya dukung, daya tampung, berdasarkan kepatuhan, dan berdasarkan kesesuaian perizinan. Ada namanya TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ini bisa dijadikan cantolan karena perintah TAP MPR-nya jelas untuk melakukan evaluasi. Nah, yang kedua, apa yang bisa dilakukan? Tentu kita harus harus memperbaiki undang-undang kebencanaan kita. Kita bisa bisa menambahkan gitu ya proses-proses mitigasi yang kuat untuk mencegah bencana-bencana ini terulang kembali di masa depan. Nah, yang ketiga tentu kita memperkuat di level masyarakatnya. Bagaimana masyarakat diperkenalkan dengan kesiapsiagaan, lalu menjaga kearifan mereka dalam mengelola bencana dan mengantisipasi bencana. Nah, jadi 3 hal ini menjadi hal yang penting untuk kami gitu ya. Jadi ada penegakan hukum Baik. yang terkait dengan evaluasi dan lainnya, lalu ada pembaruan regulasinya dan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga ada penguatan di sisi masyarakatnya. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Ivan Sembiring, dan juga Pak Mulyadi, anggota DPR RI, fraksi Demokrat dari Dapil Sumatera Barat. Terima kasih atas perspektif Anda, selamat sore.